Marilah kita memulai persekutuan doa kelompok hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Kidung Jemaat 18 akan kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Allah hadir bagi kita. Hadir. Tunggal kali tiga. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuki potun dan salam. Persekutuan doa keluarga pada saat ini kita alaskan pada pengakuan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Allah yang menjadi sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada kita sekalian. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu di penghujung kegiatan kami dalam bulan keluarga sudah mendekati selesai. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, bahwa merawat seni melawat keluarga merupakan yang Kau tuntunkan pada kami. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu dapat menghayati dan dapat melaksanakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar Bapa, hingga saat ini kami belum bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan urapan, memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam persekutuan doa keluarga pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, membimbing kami. Kami serahkan sepenuhnya acara ini hanya di dalam tangan Tuhan yang memberikan urapan yang baru dari kehidupan kami. Kami serahkan doa sembahyang kami yang kurang sempurna di hadapan-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Beginilah firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 50, bait yang pertama dan yang kedua. Sabdamu abadi seluruh langkah kami. Sabdamu abadi seluruh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah doa. Jadi bagaimana kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Yakobus mengingatkan betapa berbahayanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita semua bersengketa. Karena hawa nafsu kita semua jadi bertengkar. Hawa nafsu juga merusak tatanan persekutuan orang percaya. Karena hawa nafsu, ada orang yang tidak lagi berdoa, merasa bahwa doanya tidak dikabulkan Tuhan. Di sisi lain, ada orang yang rajin berdoa, akan tetapi hanya demi kepentingan diri, keinginannya diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita semua perlu ingat bahwa doa harus berpusat pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Yakobus 4 ayat 3 dengan tegas berkata bahwa kita kerap tidak mendapatkan atau tidak menerima jawaban doa karena kita salah dalam berdoa. Lalu bagaimanakah kita dapat membangun kehidupan doa yang berpusat pada Tuhan? Tentu ada banyak firman Tuhan yang dapat membimbing kita dalam mengungkapkan doa dari pokok-pokok doa yang berpusat pada Tuhan. Nah, untuk membantu mengingatnya, kita dapat menggunakan jari-jari kita. Jadi biasanya kalau kita berdoa, kita melipat tangan. Nah, kita dapat belajar dari sebuah ilustrasi menarik tentang jari-jari yang berdoa. Kita mulai dari jari kanan, sebelah kanan, tangan kita kanan, ya, tangan kanan kita, kemudian dari jari yang jempol, yang biasa kita pakai untuk memuji, untuk mengakui keagungan Tuhan, untuk mengakui kehebatan. Nah,
membawa kita pada kebesaran dan keagungan Tuhan. Karenanya kita memuji dan menyembah Dia, kita mengucapkan pengakuan kita tentang siapa Dia yang berdaulat atas hidup kita. Kemudian jari telunjuk yang biasa diacungkan untuk menyatakan diri atau mengakui sesuatu. Nah, ini mengingatkan kita pada kekudusan dan keadilan Tuhan, serta menunjukkan keadaan diri kita yang berdosa. Karenanya kita perlu mengakui segala dosa kita dan memohon ampun dari Yang Maha Kuasa. Selanjutnya jari tengah, ya, jari tengah, jari yang paling tinggi. Nah, mengungkapkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karenanya kita meninggikan dan mengucap syukur atas pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian jari manis, tempat cincin kawin, kebetulan cincin kawin ini, tempat cincin kawin dan pertunangan. Ya. Mengungkapkan kasih dan kesetiaan Tuhan. Karenanya kita menjawab dengan menyatakan kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Selanjutnya adalah jari kelingking, melambangkan diri kita yang kecil dan berada di urutan terakhir. Mengingatkan diri kita betapa kecil dan tidak berdayanya kita, sehingga kita patut menyerahkan diri kepada kedaulatan dan keagungan Tuhan dan taat kepada Dia. Kemudian tangan yang kiri, jari jempol yang kita lipat untuk berdoa, ya, letaknya dekat dengan dada, melambangkan orang yang dekat di hati kita. Jadi dekat dengan dada dan melambangkan orang yang dekat dengan kita. Nah, doakanlah orang yang dekat dengan kita. Doakanlah orang yang dekat dengan kita. Siapa? Bisa teman, keluarga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu jari telunjuk yang biasa kita pakai untuk menunjuk, melambangkan orang-orang yang menunjukkan jalan pada kita. Nah, doakanlah orang yang telah membimbing kita. Siapa dia? Ya, tentu pembimbing rohani, pendeta, guru, ya, guru. Orang tua, ya. Kemudian tadi telunjuk, jari tengah yang paling tinggi, melambangkan orang-orang yang berotoritas atas kita. Doakanlah orang yang dipercaya oleh Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Ada pemerintah, kalau di kantor ada atasan, kan gitu, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya adalah jari manis, ya, jari manis yang kiri, yang paling sulit diangkat
tatkala telapak tangan kita menapak pada bidang datar. Kita contoh. Ya. Yang lain bisa ya? Bisa. Nah, cuma jari ini yang tidak bisa di jari manis. Nah, ini melambangkan orang-orang lemah yang perlu mendapatkan topangan dan dukungan. Nah, doakanlah orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan kelemahan, orang yang sakit, orang yang terbeban karena ekonomi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jari kelingking sebagai jari terkecil dan terakhir, melambangkan diri kita yang kecil dan membutuhkan dorongan serta penyertaan Tuhan untuk terus-menerus bertumbuh, yang meliputi pertumbuhan iman, karakter, dan kebutuhan pribadi. Kanan, kiri sudah jadi ada 10 yang menjadi pokok-pokok doa ketika kita melipat tangan dan berdoa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan bantuan kelima tangan kanan dan kelima tangan kiri ini, doa-doa kita mencakup pokok doa yang cukup menyeluruh, ya, dan mengungkapkan doa kita makin berpusat pada Tuhan. Tuhan memang tidak mengharuskan berdoa dengan tangan terlipat. Kita juga tidak ingin menjadikan tangan terlipat sebagai Tuhan. Namun, ketika kita melipat tangan kita dan berdoa, ingatlah bahwa begitu banyak hal, begitu banyak orang yang perlu kita doakan dengan rendah hati, bukan hanya bagi kita sendiri, bukan untuk pribadi kita sendiri. Nah, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh sambil mengingat, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita telah mendengar sabda Tuhan. Yang disampaikan oleh Bapak Budi Riono. Kita akan menaikkan doa-doa kita di dalam penutupan atau di dalam persekutuan doa pada kesempatan hari ini untuk mengakhiri kegiatan-kegiatan bulan keluarga tahun 2020. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua, kita berdoa bersama. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, bahkan dalam kami melaksanakan kegiatan bulan keluarga tahun 2020. Tuhan, pada kesempatan saat ini kami datang padamu. Hanya Engkau Tuhan sumber pertolongan kami. Hanya Engkau Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Dan kami datang dengan membawa salah dan dosa serta pelanggaran kami
Untuk itu terlebih dahulu kami mohon pengampunan-Mu. Dan kami bersyukur kami boleh mengakhiri kegiatan bulan keluarga tahun 2020 ini yang esok hari akan ditutup. Tuhan berkatilah agar apa yang telah kami laksanakan pada kegiatan bulan keluarga yang bertema seni merawat keluarga, Tuhan mampukan kami untuk merawat keluarga dengan berbagai cara kami masing-masing, sehingga keluarga kami adalah menjadi keluarga yang sungguh menyinarkan kebaikan Tuhan dan hidup dalam kesucian yang Tuhan kehendaki. Terlebih Tuhan, firman-Mu pada kesempatan saat ini menggugah kami bahwa kami menyadari akan keberadaan kami yang harus selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengar sabda-Mu, dan mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk juga mengasihi orang-orang yang dekat dengan kami dengan kasih sayang, orang-orang yang lemah di sekitar kami. Tuhan, kami tidak mampu untuk semuanya, tapi berkat pertolongan Tuhan, kami akan melaksanakan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus-Mu biarlah menuntun setiap kami agar kami menjadi alat Tuhan untuk menjadi agen-agen kasih sayang di tengah-tengah kehidupan kami dalam keluarga, masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Tuhan, di dalam firman-Mu kami juga harus menghormati orang-orang yang memimpin kami, orang-orang yang berjasa terhadap kami. Kami menyerahkan para guru, kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati pemimpin kami agar dapat memimpin kami dalam segala hal. Yang di gereja Tuhan, kami menyerahkan majelis dan Bapak yang di dalamnya Bapak Pendeta. Tuhan yang akan menolong dan memberkati agar apa yang dilakukan boleh menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Bapak Pendeta yang pada saat ini Engkau telah hadirkan anak putri pertamanya. Tuhan mampukan untuk mendidik dan membesarkan di dalam Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan buat di Awang untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Kami menyerahkan juga anak-anak kami yang belajar Tuhan. Engkau sendiri yang akan memimpin dan memberkati mereka agar mereka menjadi orang yang berguna kelak. Orang tua yang membimbing dan yang memelihara, Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberikan kekuatan serta kemampuan yang dapat membawa anak menjadi dewasa. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami yang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau juga akan menolong mereka sesuai dengan bekal yang mereka miliki. Engkau sediakan mereka tempat yang baik untuk pekerjaan mereka. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan yang belum mendapatkan jodoh. Tuhan, aku selalu merindukan kepadamu agar Engkau memberikan kepada mereka sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, agar anak-anak-Mu Tuhan tidak terhilang dari kasih sayang Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan akan keberadaan majelis gereja di tempat ini dalam pelayanannya. Tuhan, menolong satu persatu dalam segala kelemahan dan kekurangan manusiawi. Kami percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang melengkapi, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh para majelis di tempat ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga para dokter, perawat yang menangani orang-orang yang kena corona. Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan di mana mereka harus berjuang dan menyerahkan diri dalam menolong orang-orang yang menderita COVID-19. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menolong dan memberkati mereka. Dan Tuhan, kiranya Engkau menolong bagi mereka yang bekerja dengan mati-matian untuk keselamatan sesamanya. Tuhan, kami menginginkan agar Engkau segera singkirkan penyakit dari corona ini Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami akan semakin aman. Tidak lupa Tuhan, kami menyerahkan orang-orang yang mengganggu berjalannya pemerintahan negara Republik Indonesia. Tuhan, tolong. Tuhan, bukakan hati mereka
untuk mengerti kebenaran yang sejati yang daripadamu. Agar mereka menyadari bahwa tindakan yang kurang bertanggung jawab tidak menghancurkan negeri ini, tapi mereka boleh menyadari bahwa tindakan yang tidak bertanggung jawab adalah bukan kehendak Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan dari cengkeraman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lepaskan sehingga bangsa ini akan maju terus dalam sukacita dan rakyat Indonesia akan merasakan damai dan sejahtera. Kami menyerahkan gereja-gereja yang belum bisa melaksanakan ibadah. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan jemaat yang terhalang ibadahnya, Tuhan Engkau kuatkan mereka agar senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Pekalongan dalam pelaksanaan bulan keluarga ini. Biarlah tangan kasih Tuhan selalu menjamah mereka satu persatu. Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati mereka, sehingga melalui bulan keluarga tahun ini mereka akan semakin melaksanakan cinta kasih di antara keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan Tuhan, tapi karena kelemahan kami tidak mampu. Karena itu kami menyerahkan kekurangannya kepadamu. Biarlah Engkau yang melengkapi, termasuk saudara kami yang sakit, yang lemah. Tuhan kuatkan mereka. Orang-orang tua yang fisiknya lemah, Tuhan kuatkan mereka. Inilah Tuhan seru doa dan permohonan kami. Kami mengakui banyaknya dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Semuanya kami pinta dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 407 bait yang pertama. Tuhan Kau Gembala kami, dan selanjutnya. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita masuk pada pengutusan dan berkat. Di penghujung bulan keluarga ini kita diajak untuk menghayati seni merawat kehidupan keluarga yang dijiwai oleh kasih Kristus. Tuhan kiranya memampukan kami. Kembalilah dalam kehidupan keluarga, membina rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kuasa Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.